Oke, jadi sekarang kita masuk ke video terakhir tentang peluang. Kita langsung aja ya ke bahas soalnya sekalian di ingat-ingat dikit materi tentang peluang. Oke, jadi kita baca dulu soalnya. Sebuah keranjang berisi 4 bola putih, 3 bola merah, dan 8 bola hitam. Peluang munculnya bola berwarna merah adalah. Oke, jadi di peluang itu ada yang namanya ruang sampel ya. Oke, ini ada catatannya. Ruang sampel itu adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu data atau percobaan. Berarti kalau misalkan yang tadi, ruang sampelnya itu adalah jumlah dari keseluruhan bola. 4 ditambah 3 ditambah 8. Karena ini yang mungkin terjadi kan. Dari himpunan semua kemungkinan yang mungkin diperoleh. 4 tambah 3 tambah 8. Berarti 7 tambah 8. Kita punya 15. Oke, karena ada total 15 bola. Peluang munculnya bola berwarna merah. Oke, kalau ini tadi ruang sampel. Titik sampel itu adalah anggotanya. Anggotanya itu adalah ini ya. Bola putihnya 4, bola merahnya 3, bola hitamnya 8. Kemudian yang terakhir ada yang namanya kejadian. Kejadian itu adalah yang udah terjadi, peristiwa yang udah terjadi. Tapi kan ini kita ngitung peluangnya nih. Ada berapa persen sih? Persentasenya ada berapa persen si bola merah itu keluar dari 15 kali percobaan tadi ruang sampelnya. Kan bolanya cuma ada berapa? Ada 3 kan. Berarti dari 15 kali percobaan hanya 3 yang mungkin ketika diambil gitu ya. Kan ini ada sebuah keranjang berisi bola, ketika bolanya diambil hanya 3 kemungkinan gitu. Si bola merah itu didapat. Berarti kita bisa tulis dari 15 kali percobaan kita cuma bisa dapat 3 bola merah gitu ya. Jadi 3/15. Karena penulisannya itu adalah banyaknya kejadian ya kan, banyak kejadian nih, kejadian ya kan? Ini yang mungkin akan terjadi ya, sama banyak kemungkinan. Itu yang kita sebut dengan peluang. Jadi peluang munculnya bola berwarna merah adalah 3/15 gitu. Dari 15 kali percobaan cuma 3 nih yang bakal muncul bola warna merah gitu. Kita bisa sederhanakan gitu. Keduanya dibagi 3 misalkan jadi 1/5. Ini adalah peluangnya 1/5 atau 1/5 gitu. Berarti peluangnya itu kalau 100% dibagi 5 berarti 20% tuh. Peluang untuk terambil si bola berwarna merahnya gitu. Tapi kita tulis dalam bentuk pecahan 1/5 gitu ya. Kita lanjut ke nomor 2. Dalam kantong plastik terdapat 25 buah jeruk. Oke, ini ruang sampelnya berarti ya 25. Semua jeruknya ada 25. Nah, kita udah ketahui 5 yang busuk nih. Peluang mendapatkan jeruk yang segar. Oke, berarti tinggal jumlahnya kan. 25 itu keseluruhan nih. Kamu punya jeruk 25. 5-nya udah busuk. Probabilitas punya jeruk yang segar itu kan berarti sisanya, bener gak? Karena kita gak tahu kan sisanya jeruk itu seperti apa gitu. Dari 25 jeruk itu. Berarti kita tinggal 25, ini kan ruang sampelnya. 5 yang kita udah tahu jadi itu tuh dia busuk gitu. Berarti kan 20 kan dapat. Nah, dari 25 jeruk kita ada kemungkinan dapat jeruk yang masih segar itu ada 20 gitu. 20/25 atau misalkan kita bisa sederhanain keduanya dibagi 5 kita dapat 4/5. Maka peluangnya adalah 4/5 gitu. Ya. Karena ini peluang tuh probabilitas. Jadi masih kemungkinan gitu. Nilai dari suatu kemungkinan. Lanjut yang ketiga, dalam suatu percobaan pelemparan 3 buah uang logam, peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar adalah Jadi ngerjainnya ada cara manual, ada cara pakai rumus. Kita coba yang manual dulu biar kalian logiknya dapet nih. Uang logam itu terdiri dari angka dan gambar kan. Sekarang kita punya 3 nih. Berarti si ruang sampelnya itu ada angka, gambar gitu ya. Jadi kayak gini nih, angka, gambar. Ini koin pertama nih. Dari angka gambar kita misalkan lempar koin kedua. Dia muncul angka gambar lagi. Ya kan?
ini lempar koin ketiga, angka gambar lagi gitu. Nah, ini kita punya diagramnya nih. Angka gambar, angka gambar. Oke, jadi kalau misalkan ada peluang nih angka gitu ya, angka ini ruang sampel yang pertama, angka ya, titik sampel, sorry. Kemudian yang keduanya angka gambar gitu ya, berarti A G. Kemudian yang ketiganya angka gambar angka, yang keempatnya angka gambar. Oke, kita pindah. Kemudian gambar angka gambar angka gambar angka, dan yang terakhir gambar. Oke, kita punya nih ruang sampelnya ada 8 gitu. Dari keseluruhan koin kalau di flip itu ada 8 kombinasi gitu. Berarti ruang sampelnya 8, ya kan? Sekarang kita cari tahu titik sampelnya gitu ya, atau misalkan kejadian yang mungkin terjadi. Yang ditanya itu kan apanya nih? Peluang muncul 2 angka dan 1 gambar. Lihat nih yang 2 angka 1 gambar. Ini kan 1, 2 sama 3 gitu. 2 angka 1 gambar. Berarti dari 8 ini kemungkinan munculnya itu adalah 3 dari 8 kali percobaan gitu. Berarti jawabannya adalah 3/8 gitu. Terus kalau mau pakai rumus gimana? Ya bisa aja gitu. Ya. Ini tinggal peluang itu adalah banyaknya kejadian tadi ya. Si kemungkinan muncul 2 angka ada 1 gambar itu ada berapa? Tadi kan udah kita hitung 3 ya. Kemudian untuk si banyaknya kemungkinan ini, atau kita tulis dengan NS, itu tinggal N. Ini kan N koin ya. Atau ini koin kan titik sampelnya ada 2 ya, ada angka sama gambar. Berarti tinggal titik sampelnya dipangkatin banyaknya koin. Misalkan ini kan 3 koinnya. 2 pangkat 3 itu 8 kan. Gitu, 3/8 gitu. Tapi ya tetap aja kalian tetap harus menghitung gitu. Berapa sih kemungkinan munculnya angka sama gambar gitu. Ya. Ini lebih preferable cara yang pertama ya, karena logiknya lebih masuk ke kalian. Kalau cara yang ini, kalau kalian ngerti yang ini ya, kalian boleh pakai cara yang ini gitu. Ya. Lanjut ke nomor selanjutnya. 2 buah dadu homogen dilempar bersama. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 adalah gitu ya. Homogen itu artinya dia sama ya. Homogen itu dia dadu yang sama gitu. Mata dadu itu ada berapa sih? Ada 6 kan. Bener gak? Mata dadu ada 6. Kayak tadi ya, kita misalkan mau nyari si ruang sampelnya di N dadu kan. Dadunya ada 2 ya. 2, mata dadu itu kan 6 ya. Berarti 6 pangkat 2 gitu. Berapa? 36. Ini 36 si ruang sampelnya. Oke, 36. Kemudian mata dadu berjumlah 7. Oke, kemungkinannya kan kombinasi mata dadu berjumlah 7 itu bisa mata dadu 1 dan 6, kemudian 6 dan 1 gitu ya. Kemudian 2 dan 5, terus 5 dan 2, 3 dan 4, 4 dan 3, ada lagi? Udah ya, 6 gitu. 6/36. Jadi jawabannya 1/6 gitu ya. Karena disederhanakan gitu dari 6/36 gitu. Kedua ruasnya dibagi 6 gitu. Ya, pembilang dan penyebutnya dibagi 6. Dapat 1/6. Itu ya. Ini pakai rumus bisa gitu. Tapi kalau mau pakai cara manual kayak gini ya bisa juga, cuman ribet gitu. Yang penting tadi udah ngerti konsep dari mananya, kalian tinggal pakai rumus gitu. Oke. Rumusnya tetap sama ya, sama kayak yang mana ya? Ini nih, banyaknya kejadian dibagi banyaknya banyak kejadian dibagi banyak kemungkinan ya, itu. Oke. Kemungkinannya ada 36, kejadiannya ada 6. Ini kejadiannya ya. Kemungkinannya bisa dapat dari sini gitu. Oke, kita lanjut lagi.
pada 60. Ah, ini frekuensi relatif. Kalau tadi kan peluang itu kita ngitung ya. Peluang itu teoritik. Kita tuh memprediksi gitu sebelum kejadiannya terjadi. Gimana kalau frekuensi relatif itu kita tinggal ngitung peluang dari yang udah kejadi gitu, dari percobaan. Jadi kita ngitung peluang dari sebuah percobaan gitu. Bedanya kalau yang tadi kita sebelum melakukan percobaan, kalau frekuensi relatif kita itu setelah melakukan percobaan. Jadi ada percobaan dulu baru kita nentuin peluangnya berapa gitu. Oke, ini tinggal untuk frekuensi relatif itu banyak kemunculan dibagi banyak percobaan gitu ya. Sama sih ya kayak yang tadi. Banyaknya kemunculannya tuh ada 42 kali kan. Banyaknya percobaan ada 60. Oke, ini kita bisa sederhanain kedua ruas atau pembilang dan penyebutnya kita bagi 6. Kita dapat 7/10 ya kan. 42 bagi 6 7. Yes, benar. Jadi frekuensi relatifnya adalah 7/10 gitu ya. Karena kalau frekuensi relatif tinggal masukin aja ini ya, yang ini kemunculannya ya kan, atau kejadiannya, kemunculannya, ini percobaannya. Jadi kalau tadi itu kan kejadian dan kemungkinan ya, kejadian dan kemungkinan. Ini kita prosesnya kita tuh sebelum terjadi gitu ya. Ini kalau peluang. Kalau frekuensi relatif gitu ya, itu kemunculan dibagi percobaan. Ini kita udah terjadi gitu, kita udah ngelakuin. Jadi kita melakukan percobaan dulu baru kita ngitung peluangnya. Kalau yang tadi sebelum melakukan percobaan kita udah ngitung peluangnya. Itu perbedaan frekuensi relatif dan peluang gitu ya. Kemudian kita lanjut. Dalam percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 100 kali, frekuensi harapan yang munculnya bilangan genap adalah titik-titik. Oke, jangan takut dan panik. Frekuensi harapan ya atau FH itu rumusnya adalah PA kali N. Dengan PA itu adalah peluang suatu kejadian ya. Suatu kejadian. Dan ini PA dan N itu banyak percobaan. Kita coba sistematis ya bahasnya. Kita mulai dari mencari tahu berapa peluang suatu kejadiannya gitu. Frekuensi harapan bilangan genap nih. Itu bilangan genap. Kita lihat dadu itu ruang sampelnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 nih. Yang genap berapa aja? 2, 4, 6. Berarti kita punya peluangnya itu adalah 3/6. Karena tadi ya yang genap tuh ada 3 ya. Angka 2, angka 4, dan angka 6. Oke, kita udah dapet nih PA-nya. 3/6. Tinggal dikali berapa banyak dicoba percobaannya gitu. Berarti 3/6 kali 100. Udah. Ini berarti setengah kali 100 ya, sama aja. Kita dapat 50. Berarti frekuensi harapan munculnya bilangan genap adalah 50 gitu. Oke. Nggak terlalu sulit ya. Oke, sama ini ya. Frekuensi harapan muncul kedua angka dari pelemparan 2 buah logam dalam 120 kali percobaan. Kita hitung dulu sama kayak tadi, peluangnya berapa ya. PA-nya tuh berapa gitu. Ini ya, angka gambar. Kita coba manual ya. Gambar terserah kalian nanti ya kalau mau ngerjainnya pakai cara gimana. Ini biar nerap aja sih si basicnya. Ini angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Oke, dari ruang sampelnya kan ada 4 nih ya. 1, 2, 3, 4. Titik sampel atau kejadian yang mungkin dari lempar kedua buah logam itu munculnya angka. Berarti kan ini doang nih. Berarti 1 dari 4 kan. 1/4. Oke. Kita udah dapat PA-nya 1/4. Percobaannya berapa? 120 kali. Tinggal 1/4 kali 120. 120 bagi 4 itu dapat 30. Berarti jawabannya adalah 30 frekuensi harapannya gitu. Oke. Frekuensi relatif yang muncul. Tadi frekuensi relatif gitu ya. Atau kita singkat FR aja deh. Itu kan banyak kemunculan dibagi banyak percobaan.
percobaan, oke. Banyak kemunculannya. Kita tahu nih 11. Banyak percobaannya kita nggak tahu, misal X aja gitu ya. Kemudian FR-nya itu setengah kan. Ini tinggal apa guys? Tinggal kalian kali silang ini, aljabar ya. Ini tinggal 2 kali 11, 1 kali X. Berarti X-nya adalah 22. Berarti percobaannya sebanyak 22 kali gitu. Kemudian selanjutnya, berapa banyak anggota ruang sampel jika melakukan pelemparan 1 buah dadu dan 1 buah uang logam. Ini harus secara manual ya. Kita nentuin ruang sampel. Buah dadu tuh ruang sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Terus kalau misalkan uang logam itu kan ada angka, ada gambar. Oke, jadi kita dapat kita bikin tabel misalkan ya. Jadi percobaan pertama dia muncul angka dan mata dadu 1, kemudian angka mata dadu 2, angka mata dadu 3, angka mata dadu 4, angka mata dadu 5, angka mata dadu 6, kemudian gambar mata dadu 1, gambar mata dadu 2, gambar mata dadu 3, gambar lagi mata dadu 4, gambar lagi mata dadu 5, gambar lagi mata dadu 6. Jadi total ruang sampelnya ada 12 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jawabannya adalah 12 gitu. Oke, dari mana? Dari situ ya. Udah dijelasin tadi. Oke, ada soal terakhir. Dari 150 percobaan melempar sebuah dadu, frekuensi harapan yang muncul lebih dari 2. Oke, kita cari dulu PA-nya dulu ya guys ya. Peluangnya berapa? Peluang dari suatu kejadiannya. Tadi mata dadu muncul lebih dari 2 ya. Mata dadu lebih dari 2 berarti itu 3, 4, 5, dan 6. Ya kan? Berarti ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kalau mata dadunya ada 6 berarti 4 per 6. 4 per 6 kali 150. Berapa nih? 4 per 6 kali 150 kita dapat 100 ya. Berarti frekuensi harapan muncul mata dadu lebih dari 2 adalah 100 jawabannya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Good luck buat ujiannya besok. Dan ini mungkin jadi video terakhir ya sebelum kalian naik kelas ke kelas 9. Jadi ada easter egg sedikit, oke. Jadi I'm gonna give you some quotes. Here's the quotes. Good people gives you memories. Bad people gives you experience. Okay? So don't need to blame others. Karena akan selalu ada yang namanya greatest full theory. Oke? Saya ambil putar lagu ya biar agak dramatis. Nah, ini. Ya, judul lagunya Growing Pains ya. Yang berarti kalau kalian makin dewasa rasa sakit yang kalian dapat tuh bakal lebih besar gitu dibanding waktu kalian kecil. Kayak kalian beranjak dari remaja ke dewasa, jangan jadi salah satu bagian dari mereka. Jadi you need to study hard ya. Kamu gak mau end up jadi orang yang fools atau bodoh gitu. Lebih baik kamu sakit atau lebih baik menahan rasa sakit karena belajar daripada kamu menahan rasa sakit karena kebodohan. Karena ini selalu ada, okay? The majority of people are lazy and fools, like 80%, okay? So you need to study hard. That's from me. Don't blame others people for your mistakes. You guys need to study hard. Okay, goodbye. See you later, guys. Thanks for having me.